Kisah Para Rasul 19 ayat 24 sampai 28. Apolos di Efesus. Sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat, ia berbicara dengan teliti. Ia mengajar tentang Yesus, tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Ia mulai mengajar dan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priscilla dan Aquila mendengarnya, mereka membawa dia ke rumah mereka dan dengan teliti menjelaskan kepadanya jalan Allah. Karena Apolos ingin menyeberang ke Akaya, saudara-saudara di Efesus mengirim surat kepada murid-murid di situ supaya mereka menyambut dia. Setibanya di Akaya, maka ia oleh kasih karunia Allah menjadi seorang yang sangat berguna bagi orang-orang yang percaya. Sebab dengan tak jemu-jemunya ia membantah orang-orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Kisah Para Rasul 18 ayat 24 sampai 28. Selamat pagi adik-adik. Selamat pagi adik-adik semua. Sebelum kita memulai pelajaran sekolah minggu online ini, kita akan berdoa dulu. Ya, berdoanya yang keras ya Tante Koni ya, supaya kedengaran semua. Ya. Oke. Kami mau bersyukur pagi ini Tuhan, kalau kami boleh bertemu kembali dalam sekolah minggu online. Kami mau bersyukur karena Tuhan sudah pimpin kami sepanjang minggu ini. Kami mau belajar pada pagi hari ini Tuhan. Roh Kudus Tuhan yang akan menolong kami, memberikan penerangan dalam hati kami, supaya kami boleh mengerti setiap hal yang Tuhan maksudkan melalui pelajaran hari ini. Kami mau menyerahkan adik-adik kami juga ke dalam tangan Tuhan, dan kami mau menyerahkan waktu ini kepada Tuhan. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami mau berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Kita sapa dulu ya adik-adik. Oke, silakan Tante Koni. Selamat pagi dan senang bisa bertemu dengan adik-adik sekalian. Lewat online ya Tante Koni. Lewat Ini online, lewat ya. online. Nah. Rindu rasanya sudah lama ya nggak ketemu ya. Apa kabar untuk Ariel? Ariel, apa kabar? Apa kabar Ariel? Hai. Lalu untuk Abi juga. Apa kabar Abi? Lalu untuk Ella. Apa kabar Ella? Untuk Esra. Apa kabar Esra? Lalu untuk Nesia. Apa kabar Nesia? Nathan ya. Apa kabar Halo Nathan? Nathan, halo Nesia. Dan yang terakhir selalu Z, karena huruf Z itu jadi terakhir terus nih ya. Sarah. Halo Sarah, apa kabar? Oke. Kita mulai sekolah minggu kita, pelajaran ke-7 triwulan kedua, tentang memberitakan Injil dalam setiap kesempatan. Kitabnya dari Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 24 sampai dengan 28. Pendek sebetulnya ya. Pendek 5 ayat. Tapi kita bisa melihat di sini nanti banyak hal yang bisa kita lihat dari ayat-ayat ini. Adik-adik, tentu adik-adik punya kesempatan. Dalam kehidupan ini setiap orang itu punya kesempatan. Ya. Lalu mungkin pastor juga kan punya kesempatan kan? Oh iya, banyak sekali kesempatan. Bangun pagi, terus biasanya bangun pagi kirim beberapa pesan WA ke beberapa teman-teman, baik yang di Indonesia maupun yang di Amerika, bisa ngomongin firman Tuhan lewat WA. Terus kalau udah agak siang dikit, karena ini PSBB, ya PSBB, jadi nggak boleh keluar-keluar kemana-mana. Paling kalau keluar, kalau cuma ada keperluan untuk ke Indomart atau apa, di Indomart kasih kesempatan untuk sharing firman Tuhan ke yang jual di Indomart. Jadi selalu ada kesempatan untuk berbicara mengenai firman Tuhan. Betul. Jadi, pada pagi hari ini kita akan belajar tentang kesempatan ini yang dipakai oleh 3 orang di sini. 3 orang tokoh yang kita baca tadi, yaitu Apolos, Aquila, dan Priscilla. Kita akan belajar
ketika mereka punya kesempatan, apa yang mereka gunakan dengan kesempatan itu? Kita belajar dulu dengan Apolos. Oke. Ya. Apolos itu adalah seorang Yahudi yang berasal dari kota Alexandria. Nah, Alexandria ini adalah kota yang pernah dikenal sebagai satu kota kebudayaan dan juga pengetahuan. Karena di kota ini terdapat satu perpustakaan yang sangat besar dan terkenal di dunia. Oleh karena itu Apolos berasal dari Alexandria ini, dan Apolos ini digambarkan di dalam firman Tuhan tadi seorang yang mahir, katanya menguasai kitab suci, lalu seorang yang terpelajar. Dan kitab Lukas itu menggambarkan Apolos itu sebagai orang yang teliti. Ya. Jadi kita bisa membayangkan Apolos itu seorang yang seperti komunikator yang ulung. Ya, kalau membawakan kitab suci itu, menerangkan kitab suci, dia seperti pengajar gitu ya, dengan kata-katanya yang baik dan kata-katanya yang bagus sehingga setiap orang yang mendengarkan itu mengerti. Nah, begitulah Apolos. Nah, Apolos ini giat melayani Tuhan. Dia dari satu kota, bukan Alexandria saja yang dia kunjungi, tetapi kota-kota lain dia kunjungi. Kemudian dia memberitakan tentang firman Tuhan, ya, Injil. memberitakan firman Tuhan, memberitakan Injil. Itu dia khotbah di sinagog yang ada di kota-kota tersebut. Nah, berdasarkan latar belakang tadi yang tentang Apolos tadi, adik-adik dapat mengerjakan halaman 26 ya. Di sini ada pertanyaan. Coba baca ayat 24-25. Mungkin Pastor Alex bisa Ya, ayat bacakan. 24 bunyinya, sementara itu datanglah ke Efesus seorang Yahudi bernama Apolos yang berasal dari Alexandria, tadi yang dibilang Tante Koni. Iya. Ia seorang yang fasih berbicara dan sangat mahir dalam soal-soal kitab suci. Ia telah menerima pengajaran dalam jalan Tuhan. Dengan bersemangat ia berbicara dan dengan teliti ia mengajar tentang Yesus. Tetapi ia hanya mengetahui baptisan Yohanes. Nah, begitu. Jadi setelah tadi mendengar ayat 24-25, apa kelebihan yang dimiliki oleh Apolos? Ya, adik-adik isi ada 1.1, 2, 3, 4, 5. Di situ katakan, saya kasih tahu ya, antara lain. Nanti adik-adik baca lagi, kemudian adik-adik tulis. Dia sangat menguasai kitab suci. Lalu dia juga seorang yang semangat. Nah, 3 lagi, silakan adik-adik isi. Baca dan isi. Nah, nanti kita akan, Pastor Alex akan menerangkan kepada kita. Tadi disebutkan bahwa Apolos itu mengerti jalan Tuhan atau jalan Allah ya? Jalan Tuhan. Jalan Jadi Tuhan. Dia jalan Ya, Tuhan. Jalan Tuhan. Nanti kemudian ada Priscilla dan Aquila, di situ disebutkan jalan Allah. Kemudian di sini katanya dikatakan Apolos itu hanya mengerti baptisan Yohanes. Ya, nanti Pastor Alex akan bantu kita untuk menerangkan supaya kita lebih jelas apa maksudnya jalan Tuhan di sini, apa maksudnya jalan Allah, dan apa maksudnya baptisan Yohanes. Mungkin baptisan Yohanes itu baptisan atas pertobatan, atas dosa ya, Pastor ya, seperti itu ya. Dan orang yang mengenal baptisan Yohanes itu dia menunggu seorang Mesias yang dijanjikan yang akan membebaskan mereka dari perbudakan mungkin. Ya. Jadi nanti Pastor Alex akan perbudakan rohani ya. Iya, perbudakan rohani, bukan perbudakan yang oleh jasmani. dosa. Betul, perbudakan rohani. Nanti Pastor Alex akan jelaskan supaya adik-adik jelas apa yang dimaksud dengan jalan Allah, apa yang dimaksud dengan jalan Tuhan, apa yang dimaksud dengan baptisan Yohanes. Tapi sebelumnya kita akan melihat peran Priscilla dan Aquila. Di ayat berapa ya dikatakan ada peran Priscilla dan Aquila? Ya, itu ayat 26.
ayat 26 berbunyi, ia mulai mengajar, ia ini maksudnya Apolos, mulai mengajar dengan berani di rumah ibadat. Tetapi setelah Priskila dan Aquila mendengar pengajaran yang disampaikan oleh Apolos, mereka membawa dia, Priskila dan Aquila membawa Apolos ke rumah mereka, ke rumah si Priskila dan Aquila. Dan dengan teliti menjelaskan kepada Apolos akan jalan Allah. Nah, ada jalan Tuhan, ada jalan Allah. Tapi sebelum kita bahas itu, kita akan lihat dulu siapa sih Aquila, siapa sih Apolos itu. Aquila dan Priskila, bukan Apolos. Apolos kita sudah dengar tadi ya. Jadi Aquila dan Priskila itu suami istri. Pekerjaan mereka itu pekerjaan pembuat tenda ya, sama seperti Paulus. Kalau adik-adik lihat perjalanan Paulus, kita akan melihat juga, atau kita juga akan membaca di dalam kitab suci, khususnya Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 1 sampai 4. Bagaimana di situ disebutkan bahwa Priskila dan Aquila itu adalah suami istri pembuat tenda, dan mereka itu bertemu dengan Paulus. Jadi Aquila ini adalah seorang Yahudi yang berasal dari Pontus. Mereka ini mengungsi, katanya di situ dikatakan Kisah Para Rasul 18 ayat 1 sampai 4. Mereka itu mengungsi dari kota Roma menuju ke Korintus karena menghindari pengejaran orang-orang Yahudi pada saat itu yang dilakukan oleh Kaisar Claudius pada saat itu. Jadi mereka mengungsi dari Roma ke Korintus. Kemudian di Korintus inilah mereka bertemu dengan Paulus. Nah, ketika mereka bertemu, kemudian mereka menjadi teman sepelayanan Paulus. Jadi mereka bersama-sama menginjili bersama dengan Paulus. Bahkan Paulus ini disebutkan selama 1,5 tahun, 18 bulan, sekitar 18 bulan itu tinggal di rumahnya Priskila dan Aquila. Jadi Priskila dan Aquila itu selalu menemani Rasul Paulus kemanapun selama di kota Korintus itu, dimanapun Paulus mengajar, Priskila dan Aquila itu ada di situ. Sehingga Priskila dan Aquila itu tahu banget ya apa yang dikatakan oleh Paulus tentang Injil, tentang Yesus Kristus, tentang kematian, tentang kebangkitan, dan semua yang diajarkan Rasul Paulus, Priskila dan Aquila sangat mengerti. Nah, kemudian Paulus pindah ke kota lain. Kemudian dari Korintus itu Aquila dan Priskila pindah ke kota Efesus. Ya, nah di kota Efesus inilah mereka bertemu dengan Apolos ketika Apolos mengajar di sinagog. Ya, di sinagog Apolos ini mengajar orang banyak, dan di situ hadir Aquila dan Priskila. Pada saat Aquila dan Priskila ini mendengar apa yang diberitakan oleh Apolos, mereka merasa ada sesuatu yang kurang dengan pemberitaan Apolos itu. Oleh karena itu, setelah selesai Apolos memberitakan apa yang ingin diberitakan, kemudian mereka mengundang Apolos ke rumahnya, ke rumah Aquila dan Priskila. Dan di sana dia kemudian bukan mengoreksi tetapi melengkapi ya, melengkapi apa yang kurang tadi ya. Jadi kita melihat di sini mungkin yang kurang tadi yang dimaksud dengan jalan. Yang kurang tadi adalah kita bisa melihat dari Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat. Saya akan bacakan Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat. Kata Paulus, baptisan Yohanes. Nah, kenapa ini Paulus ngomongin baptisan Yohanes? Karena yang tadi di Kisah Para Rasul pasal 18, di mana si Apolos itu berbicara mengenai kitab suci, berbicara mengenai Yesus, tapi dia cuma mengerti baptisan Yohanes. Nah, makanya sekarang Paulus ngomong di Kisah Para Rasul 19 ayat yang keempat. Paulus mengatakan,
baptisan Yohanes adalah baptisan orang yang telah bertobat. Dan ia berkata kepada orang banyak bahwa mereka harus percaya kepada Yesus, kepada Dia, yaitu Yesus, yang datang kemudian daripadanya, yaitu Yesus. Dianya yang dimaksud adalah Yesus. Jadi kita lihat di halaman 27 dari buku ini, halaman 27, yang bagian atas itu dibilang, menjelaskan apakah maksudnya hal ini. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan. Jadi seperti yang dibilang Paulus di Kisah Para Rasul 19 ayat 4. Baptisan Yohanes adalah baptisan orang-orang yang telah bertobat, yaitu baptisan sebagai tanda meninggalkan dosa. Nah, setelah meninggalkan dosa, orang yang sudah meninggalkan dosa ini menantikan Sang Mesias bagi Israel. Nah, ini ada di halaman 27 buku ini. Nah, jadi itu saja berita Injil yang dipahami dengan istilah baptisan Yohanes yang dipahami oleh Apolos tadi. Nah, makanya waktu si Priscilla dan Aquila mendengarkan apa yang disampaikan oleh Apolos, dia tahu itu kurang. Makanya dia ketemu, dia minta Apolos datang ke rumahnya untuk ketemu. Terus Aquila dan Priscilla menjelaskan secara teliti mengenai jalan Allah, di mana di dalam jalan Allah ini termasuk baptisan, yang mana di baptisan itu seperti yang dibilang Paulus, bahwa mereka harus percaya kepada Yesus terlebih dahulu untuk dibaptis. Ya, jadi kira-kira seperti itu, Tante. Oke. Jadi mengerti ya adik-adik yang dimaksudkan dengan baptisan Yohanes, lalu yang dimasukkan dengan jalan Allah. Baptisan Yohanes adalah baptisan pertobatan, yaitu sebagai tanda orang meninggalkan dosa. Tapi ini orang masih menantikan Mesias, yaitu Kristus. Artinya dia belum percaya sama Kristus. Kalau baptisan yang betul, baptisan Kristus, itu orang udah percaya pada Kristus. Jadi di dalamnya ada Roh Kudusnya udah di dalam orang itu, baru dia dibaptis. Itu bedanya situ. Oke. Jadi jelas ya adik-adik. Nah, kita lanjutkan lagi bahwa dikatakan tadi setelah melengkapi apa yang dikatakan oleh Apolos, dilengkapi oleh Aquila dan Priscilla, kemudian Apolos bisa menerima itu. Jadi di sini kita melihat bagaimana Apolos begitu rendah hati, walaupun dia seorang yang terpelajar, walaupun dia seorang yang pasti pintar karena dia menguasai kitab suci, tapi dia mau menerima koreksi lah ya, dari Aquila dan Priscilla yang notabene mereka itu seorang pembuat tenda. Jadi kita bisa melihat bagaimana kemudian justru koreksi atau apa yang diberitahukan kepada Apolos oleh dua orang ini membuat pelayanan Apolos itu semakin efektif. Ayat selanjutnya dikatakan ketika Apolos pergi ke Akhaya, ya, katakan untuk memberitakan Injil, di sana itu orang-orang merasa imannya dikuatkan, katanya. Imannya dikuatkan karena sekarang Apolos sudah memberitakan Injil itu dengan lengkap. Ya, dengan lengkap, dengan siapa Yesus Kristus, lalu apa yang dibuat Yesus Kristus, sehingga iman-iman orang-orang Kristen di sana di Akhaya itu menjadi sangat dikuatkan. Nah, itu manfaat yang diterima Apolos ketika Apolos dengan kerendahan hati dia mau menerima apa yang dikatakan oleh Priscilla dan Aquila. Jadi kita melihat di sini kesimpulannya adalah kita melihat di sini bahwa Apolos itu di dalam setiap kesempatan dia itu menggunakan kesempatan itu untuk memberitakan firman Tuhan. Oke, kita balik dulu sebentar. Tadi dibilang bahwa kerendahan hati Apolos membuat dia mengetahui dengan selengkapnya akan Injil Tuhan Yesus. Artinya kerendahan Apolos dipakai oleh Tuhan
untuk supaya di dalam Apolos menerangkan mengenai Injil, orang-orang mendapat Injil selengkapnya. Artinya orang-orang mengerti siapa Yesus, orang-orang percaya dulu pada Yesus, baru dia dibaptiskan. Artinya orang-orang itu betul-betul menjadi orang-orang yang lahir baru, karena tanpa percaya pada Tuhan Yesus, dia nggak bisa lahir baru. Lahir baru harus percaya dulu pada Tuhan Yesus. Nah, kelahiran baru dari orang-orang itulah yang dikatakan Tante Connie tadi menguatkan orang-orang itu, membuat orang-orang itu menjadi orang-orang Kristen yang sejati, pengikut-pengikut Yesus yang sejati. Itu karena Apolos orang yang rendah hati. Jadi dengan kata lain, Tuhan bisa memakai kerendahan hati seseorang. Atau kita paraphrase, kita katakan dengan cara lain, kalau kita mau dipakai Tuhan, kita harus rendah hati. Orang yang rendah hatilah orang yang bisa dipakai Tuhan. Seperti contohnya Apolos tadi. Jadi adik-adik, di dalam kehidupan sehari-hari, terutama kalau kita mau memberikan kesaksian, kita harus rendah hati. Karena kalau kita rendah hati, Tuhan bisa pakai kita. Kalau hati kita nggak rendah, gimana Tuhan mau pakai? Gitu. Kita penuh dengan kesombongan, penuh dengan kecongkakan, Tuhan nggak bisa pakai yang seperti itu. Jadi rendah hatilah, itu salah satu pelajaran yang kita bisa dapat dari Apolos di dalam nas ini. Oke, selain itu ayat 28 juga dikatakan sebab dengan tidak jemu-jemu ia membantah orang-orang. Ia di sini dimaksudkan adalah Apolos. Jadi Apolos ini tidak jemu-jemu dalam setiap kesempatan dia menggunakan itu. Betul, tidak jemu-jemu artinya sekarang dia ngomong, besok dia ngomong, lusa dia ngomong, besoknya lagi, dan nggak pernah jemu. Nggak pernah jemu artinya kan nggak pernah bosan gitu. Dia akan berbicara terus. Sebab dengan tak jemu-jemunya 28, sebab dengan tak jemu-jemu ia, maksudnya Apolos, membantah orang-orang Yahudi di muka umum. Jadi dia nggak peduli dimanapun, dia nggak jemu-jemu membantah orang Yahudi di muka umum dan membuktikan dari kitab suci. Membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi dia gak jemu-jemu membantah. Kalau dia tahu orang itu berbicara mengenai Yesus dan yang dibicarakan salah, dia akan bantah. Besoknya orang itu ngomongin, kalau salah lagi dibantah lagi. Lusa dia ngomong lagi, salah lagi, dibantah lagi. Bukan cuma itu, dia akan dengan tak jemu-jemu. Artinya dari hari ke hari, setiap ada pembicaraan, setiap dia mendengar orang salah ngomong, setiap dia ketemu orang yang belum tahu, dia nggak akan jemu-jemu membuktikan dari kitab suci bahwa Yesus adalah Mesias. Jadi setiap ada kesempatan, hari ini, besok, lusa, kapanpun, dia akan berbicara mengenai kitab suci dan dia akan terangkan tentang Yesus adalah Mesias. Betul. Nah, satu lagi, kita di sini tadi kita pelajari tentang Aquila dan Priscilla. Kita juga melihat di sini bagaimana Aquila dan Priscilla menggunakan kesempatan di sela-selanya, di sela-sela waktu yang dia punyai. Dia kan pembuat tenda. Jadi ketika dia membuat tenda, mungkin dia punya waktu. Nah, di dalam waktu itu dia gunakan kesempatan itu untuk membantu orang-orang di sekelilingnya, termasuk membantu Paulus, memberikan kesempatan. Membantu Apolos. Ya, dan membantu Paulus juga. Membantu Paulus. Yang pertama kan di kota Korintus dia membantu Paulus untuk memberitakan Injil, malah memberikan rumahnya itu untuk Paulus tinggali selama 1,5 tahun. Artinya dalam setiap kesempatan Priscilla dan Aquila itu mungkin tidak langsung mengajar, tetapi dia menolong teman-temannya yang seiman untuk memberitakan Injil. Juga dia menolong Apolos. Buktinya ketika dia tahu bahwa Apolos ini ada sesuatu yang kurang, dia mengundang Apolos ke rumahnya. Nah, kita melihat di sini, Pastor, Priscilla ini menggunakan kesempatan untuk melengkapi teman-temannya. Dan kita lihat di sini untuk mengoreksi itu dia tidak mengoreksi di depan orang loh, ya. Tapi dia bawa. Jadi dia tidak mempermalukan Apolos gitu kan. Jadi dia membawa ke rumahnya, mereka menerangkan. Jadi itu juga yang patut kita catat. Oke. Ya, adik-adik catat kalau misalnya adik-adik ingin mengoreksi teman atau ingin mengoreksi adik atau ingin mengoreksi kakak, jangan di depan umum, jangan sampai mempermalukan, tapi ya berbicaralah 4 mata seperti itu. Jadi kesempatan-kesempatan yang Apolos
dapatkan, yang Priscilla dan Aquila punyai, mereka gunakan seefektif mungkin untuk memberitakan Injil. Oke. Jadi kesimpulannya apa tadi? Jadi kesimpulannya ya bahwa ada komitmen, ada kerelaan, ada kesetiaan yang dimiliki oleh 3 orang ini untuk yang kita bisa teladani, bahwa mereka menggunakan kesempatan yang mereka punya itu dengan baik gitu. Oke. Dan ke-4 nama yang disebutkan, Priscilla, Aquila, Apolos, dan Paulus adalah orang-orang yang setia, yang tidak jemu-jemu memberitakan mengenai Tuhan Yesus, mengenai Injil. Setiap mereka memiliki kesempatan untuk melakukan itu. Betul kan? Itu juga kesimpulan satu lagi kan? Iya. Oke, sekarang kita ke penerapan. Gimana nih penerapannya ya? Kita tanya, apakah adik-adik setuju jika waktu yang ada itu yang adik-adik punyai atau kita punyai ya, atau kita punya itu dimanfaatkan dengan baik untuk memberitakan tentang Tuhan Yesus? Apakah adik-adik setuju nggak? Ya, kalau saya si Tante Koni saya setuju. Pernah dengar nggak lagu ini adalah apa namanya, hidup ini adalah kesempatan. Itu ditulis oleh seorang pendeta yang beberapa hari yang lalu meninggal. Ya, Tante Koni bisa nyanyi lagunya nggak? Coba Tante Koni nyanyi. Jelek suara saya. Yang awal aja, yang kalimat pertama. Hidup ini adalah kesempatan. Nah ini adik-adik suaranya lebih bagus lagi, banyak yang bagus. Di situ ada Nisha yang jago main gitar, terus ada lagi Satra yang bisa nyanyi ya, gitu terus, ya. Ada lagi yang jago lagi. Kalau nyanyi. kita di kelas kita bisa nyanyi sama-sama nih. Ariel juga bisa nyanyi. Ariel yang sering kali nyanyi gitu ya. Iya. Jadi itulah mereka berempat setiap ada kesempatan selalu bercerita mengenai Yesus, Tuhan Yesus, selalu berbicara mengenai firman Tuhan, dan itulah intinya daripada pelajaran kita. Dan sekarang penerapannya adalah pertanyaannya tadi, apakah kita setuju setiap waktu yang kita punya kita akan manfaatkan sebaik mungkin untuk memberitakan Injil. Nah, kalau saya sih setuju gitu. Nah, sekarang Tante Koni setuju nggak? Saya sangat setuju sekali. Oke. Dan lanjutannya adalah buatlah kalimat persetujuan. Kalau kita setuju, ini ada di halaman 27. Di halaman 27 dibilang, halaman 27 di buku kita, dibilang buatlah kalimat persetujuan kalian. Jadi sekarang kan semua di depan komputer ya, di rumah ya. Ambil kertas, ambil pulpen, terus berdoa dulu. Nah, berdoa di dalam doa bilang, Tuhan, saya minta urapan dari Roh Kudus. Saya sudah menyetujui bahwa setiap waktu yang saya punya, saya akan menyampaikan Injil, memberitakan Injil. Jadi setelah berdoa, tadi tulisan tadi mulai digerakkan tuh, tangan mulai bergerak nulis. Apa misalkan yang mau ditulis, bagaimana bentuknya, seperti apa mau memberitakan Injilnya. Coba Tante Koni kayak apa nulisnya? Kalau kalimat itu Tante Koni yang nulisnya seperti apa? Bahwa saya setuju untuk memberitakan Injil di dalam setiap kesempatan. Ya, bentuknya seperti apa? Misal, saya punya handphone, ya, saya akan pakai handphone saya untuk mengirim pada teman-teman hal-hal yang baik. Ya, misalnya kalau misalnya Paskah, selamat Paskah, ini loh artinya Paskah ini loh, gitu. Termasuk mungkin juga kirim ayat-ayat kan, ya, ayat-ayat yang ada hubungannya dengan kejadian pada hari itu. Iya betul, renungan dikirim. Jadi handphone itu digunakan bukan saja untuk jangan main game terus, tapi juga untuk penginjilan juga dengan cara-cara seperti itu. Dan untuk ngirim renungan, adik-adik harus baca renungannya dulu dan mengerti renungannya baru dikirim. Karena kalau dikirim, teman yang dikirimin nanya, adik-adik mesti jawab. Kalau nggak bisa jawab, yang malu siapa? Siapa yang malu? Adik-adik. Ya, yang malu yang kita kirim. Berdua. Pertama kita berdua malu kan, ngajarinnya nggak bener nih, Tante Koni ngajarinnya nggak bener. Nah, terus yang lebih malu lagi Tuhan Yesus.
Iya kan, kita nggak mau bikin malu Tuhan Yesus. Iya. Nah, jadi kalau mau ngirim itu renungan, harus tahu dulu, harus baca ayatnya, harus dimengerti dulu. Iya. Nah, terus kalau mau ngirim ayat, apa gimana? Kalau mau ngirim ayat, kalau bisa dihafalin dulu itu ayat. Jadi kalau nanti ada teman yang tadi apa yang dikirim ya, Zahra atau Nathan atau tadi apa yang dikirim? Atau Esraya, apa ya? Pokoknya apa yang tadi baru dikirim, pokoknya ayatnya dikirim? bagus, tapi saya lupa. Nah, kita kalau nggak hafal kan malu. Kalau hafal kan kita bilang, oh itu ini gitu kan. Kita semua udah ngafalin kan. Kayak kemarin hari ini kan yang ngafalin. Nah, yang hari ini tuh yang Ella, kan? ngafalin Ella. Nah. Nanti Ella akan hafalkan ayat hafalan hari ini yang diambil dari kisah 1 Korintus 9 ayat 16. 1 Korintus 9 ayat 16. Karena jika aku memberitakan Injil, aku tidak mempunyai alasan untuk membanggakan diri, sebab itu adalah keharusan bagiku. Celakalah aku jika aku tidak memberitakan Injil. 1 Korintus 9 ayat 16. Nah, itu ayat hafalannya. Nanti jangan lupa dikirim videonya ke sekolah minggu hore itu yang selalu kita baca ayat-ayat di situ, dikirim ke situ. Oke, nah sekarang ada yang mau ditambahin Tante Koni? Enggak, cukup. Cukup kata Tante Koni, cukup. Artinya kita akan ketemu lagi online minggu depan. Dan adik-adik ingat, itu minggu depan itu pelajaran 8 adalah pemberita Injil peka terhadap pimpinan Roh Kudus. Itu dari Galatia 2 ayat 1 sampai 10. Ayat hafalannya ada di Galatia 2 ayat 5. Nanti Tante Koni akan minta salah satu di antara adik-adik untuk menyampaikan ayat hafalan itu di depan video untuk yang pelajaran depan. Begitu kan Tante Koni ya? Oke, nah sekarang kita mau tutup dalam doa. Silakan Tante Koni tutup dalam doa. Kita berdoa. Bapa di surga, kami mau bersyukur untuk saat ini, untuk pelajaran yang boleh kami terima, untuk pelajaran yang boleh kami pelajari. Bapa, tolong kami, adik-adik dan kami sekalian, untuk menggunakan kesempatan bercerita tentang Tuhan Yesus kepada siapapun juga, baik melalui kata-kata atau melalui terlebih lagi melalui perbuatan kami, sehingga nama Tuhan Yesus dimuliakan. Pimpin kami hari ini sampai selanjutnya minggu depan Tuhan, sepanjang minggu ini. Pimpin kami di dalam setiap kegiatan kami, di dalam setiap kehidupan kami. Tuhan menyertai kami. Sekali lagi Bapa, terima kasih untuk kasih setia Tuhan yang tidak pernah berkesudahan dalam hidup kami. Karena hanya di dalam satu nama Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Amin. Oke, sekarang tos dulu Tante Koni. Pakai jari aja. Tosnya pakai jari. Ya, satu. Nah, gitu. Terus kelingkingnya juga. Pakai kelingking. Tos.